Jadi kita belajar banyak hari ini tentang hoax. Eh, Kemudian pertanyaan juga Mbak Anita gini, kita sudah belajar tentang menangkal hoax tadi di edukasi dan lain sebagainya agar kita imun. Nah, yang nextnya adalah melawan hoax. Nah, setelah kita imun, kita tertangkal. Kemudian kita tahu misalnya ada hoax yang dekat dengan kita. Wah, kita tahu nih. Kebetulan misalnya kaitannya sama agama, dia bawa-bawa ayat. Wah, ternyata salah nih kadang dan lain sebagainya. Nah, cara kita melawan itu. Tabayun itu adalah yang paling jalan yang saya tidak bisa melihat jalan yang lebih efektif selain tabayun. Tetapi untuk bersedia tabayun itu butuh saling percaya. Butuh mau bersedia ngobrol sama orang lain yang kelihatannya beda pilihan politiknya, beda aliran agamanya, bahkan beda agamanya, beda sukunya dan status sosialnya gitu. Harus bersedia mau melakukan itu. Nah, untuk menembus itu maka selalu melihat manusia lain sebagai manusia yang setara. Lalu melihat manusia lain sebagai manusianya, bukan siapanya dia. Dia itu siapa? Tapi sebagai sesama manusia yang punya kebutuhan yang sama, punya keinginan yang sama, yaitu hidup damai, punya kebutuhan yang sama untuk didengarkan dan juga mendengarkan, untuk dipedulikan gitu ya. Nah, itu yang harus selalu kita tanamkan kepada diri kita sendiri, melihat manusia lain sebagai manusia. Ini yang akan menjadi menjembatani kita untuk bersedia tabayun dengan orang-orang lain. Yang paling berasa sih perpecahan kita di pengajian juga udah mulai berasa sih Mbak, gitu. Karena kan kadang kita nggak bisa mengklaim itu hoax kalau mereka sangat mempercayainya dan itu datang dari para tokoh agama yang mereka puja kan, gitu kan kadang-kadang. Dan dari kita tuh yang makanya disebut apa, silent majority kan kadang-kadang aduh males deh ngelawan deh gitu. Iya, memang itu triknya memang di situ ya, gitu dilemanya kita tahu itu punya yang dia sebarkan bisa berakibat pada perpecahan, tapi di saat yang lain kalau misalnya kita ngomong juga apa gunanya. Justru di situ sebenarnya kalau menurut saya silaturahmi dengan orang tersebut menjadi yang krusial. Membangun kembali hubungan dengan orang tersebut menjadi krusial. Karena satu-satunya cara supaya orang ini bisa mendengar kita adalah ketika dia menyadari bahwa dia bisa mempercayai kita. Gitu. Makanya silaturahmi itu buat saya itu nggak ada apanya ya, itu benar-benar luar biasa, punya keampuhan yang dahsyat karena bisa menjembatani banyak sekali permasalahan terutama yang terkait dengan hoax. Jadi kita punya banyak referensi terhadap segala sesuatu. Nah, terakhir Nurdin, ini kayaknya butuh semacam suntikan moral agar orang percaya diri gitu untuk melawan hoax. Karena tadi problemnya kadang orang buat apa saya melawan? Gak ada keuntungannya. Oke, secara duniawi gak ada keuntungan. Nah, kita bicara secara moral, secara ukhrawi. Bagaimana kemuliaan bagi seseorang yang mau melawan hoax meskipun itu tidak menguntungkan dia atau even dia merugikan dia sebagai sebuah komunitas misalnya. Bagaimana Al-Quran gitu memandang orang-orang yang mau melakukan seperti itu kemuliaannya? Ya, kalau basisnya apa yang disampaikan Mbak Anita tadi kan ini kan persoalan kemanusiaan ya, dan itu nggak bisa dipandang remeh gitu loh. Apalagi kalau sampai terjadi disintegrasi sampai kemudian di belahan dunia kita lihat saling bunuh, itu juga karena masalah hoax itu kan. Bayangkan bagaimana Al-Quran itu memberi ancaman ya, itu di surah 532 itu. Wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Yang membunuh satu jiwa tanpa alasan dibenarkan itu seakan membunuh seluruh manusia loh. Kan luar biasa dahsyatnya gitu kan. Sehingga kemudian semestinya yang memiliki informasi tentang hoax itu niatkan untuk menyelamatkan kemanusiaan itu. Karena kalau sampai ini kalau sampai kita membiarkan padahal kita tahu dan mampu sebetulnya, jangan-jangan nanti kita termasuk yang sebetulnya itu dianggap diamnya orang baik itu tidak cukup gitu loh. Ya kan? Nanti kena ayat di surah 8 ayat 25 itu. Jadi wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut akan satu bentuk hukuman Tuhan yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat. Yang nggak berbuat pun dia akan bisa kena kalau dia mendiamkan itu. Nah, karena itu kan judulnya sudah mungkar kan. Kalau kemungkaran kan harus kemudian kalau kita nggak melakukan apa-apa itu kan
ibaratnya kata Rasulullah itu kita di kapal di tengah laut, terus kemudian ada satu orang yang bocorin kapal itu atas nama tempat duduknya, terus yang lain cuek saja, kan ketenggelam semua. Iya. Nah, makanya kalau kemudian kita tidak punya keberanian bersama untuk melawan hoax ini, meskipun yang mungkin kita tidak ikut menyebar, tidak melakukan, nanti kalau masyarakat chaos, masyarakat kemudian menjadi kolaps kan, ya kita ikut tanggung jawab juga akhirnya. Kita juga jadi Gitu saya korban. kira. Dan Iya. memang kalaupun tidak terjadi apa-apa, mendiamkan Iya. kemungkaran itu membuat kita Betul. kena juga. Iya, saya kira itu. Rasanya bagian dari Ini bukan bahaya, bahuya itu. bahaya itu. Iya, saking bahayanya. Sudah kodrat itu. sudah. Iya, saking bahayanya itu. Oke. Ya, terima kasih Ustaz Linurdin, Mbak Anita, bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir, dan semoga tayangan ini bisa menjadi masukan besar bagi teman-teman. Pertama, untuk memahami bahwa hoax itu bahayanya sampai pada tataran kemanusiaan. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa bagaimana mengetahui hoax-hoax yang bertebaran di sekitar kita. Dan terakhir adalah kita berharap ini jadi titik bagi kita untuk ikut dalam jihadnya Mbak Anita Wahid untuk melawan hoax. Mungkin dari hal yang terkecil dari grup WhatsApp keluarga dan pertemanan Anda, karena biasanya hoax dari sana munculnya. Oke, terima kasih semua. Sekian obrolan kita pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.